Sebenarnya belum pertanyaan, masih kita mengukuhkan alasan-alasan kita pindah agama. Kalau tadi sempat dikomentari oleh Pak Edi Sabto bahwa saya juga sampai bingung, terlalu banyak pertanyaan beliau sementara waktu kita terbatas. Saya ucapkan kagum dengan Pak Yosua, yang beliau ini salah semua sebenarnya bacaan Quran, tapi nekat begitu. Saya salut dengan beliau yang begitu nekat, walaupun bersalahan semua, luar biasa. Saya sarankan kepada Pak Yosua, lebih bagus Anda memang Pak Yosua ini memperdalam lagi bahasa Arab. Anda boleh tetap dalam agama Kristen dan tidak salah mendalami bahasa Arab itu, karena aktivitas Anda sehari-hari kan mengajar bahasa Arab. Bagaimana mungkin nanti Anda mengajar bahasa Arab sementara Anda sendiri tidak paham itu bahasa Arab? Nanti sesat malah nanti yang lain, kan begitu. Iya. Baik. Kenapa ada koreksi Al-Quran terhadap Alkitab dan tidak sebaliknya? Karena Al-Quran itu datang yang terakhir. Lebih awal itu Alkitab. Sehingga Alkitab tidak mungkin mengoreksi Al-Quran, sebab Al-Qurannya belum ada. Logika yang sederhana, apa mungkin Orde Lama mengoreksi kesalahan Orde Baru? Mungkin tidak Orde Baru mengoreksi penyimpangan-penyimpangan pemerintah Orde Lama. Begitulah Al-Quran itu. Al-Quran datang yang terakhir. Ketika terjadi penyimpangan firman-firman Tuhan sebelumnya, Al-Quran itu kan mengakui bahwa sebelum Al-Quran datang, ada kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan oleh Allah. Itulah Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa atau Moses. Kemudian yang kedua, Zabur atau Mazmur Daud. Lalu yang ketiga, Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Jadi sangat wajar kalau Al-Quran mengoreksi fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tadi. Itu bisa dibuktikan. Pernyataan Al-Quran itu bukan fitnah, tapi fakta. Anda terima tidak itu? Tadi saya bacakan ayat-ayat yang lucu, belum dikomentari juga. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya di mana yang paling prinsip, yang paling mendasar perbedaan Islam dengan Kristen? Sudut pandang kita yang berbeda hanya persoalan Yesus sebenarnya. Itulah akar persoalan yang paling mendasar. Bahwa dalam pandangan orang Kristen, Yesus itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Sementara dalam agama Islam, Yesus itu dimuliakan. Bahkan tidak sah imannya orang Islam kalau tidak beriman kepada salah seorang nabi itu. Tidak sah imannya orang Islam kalau tidak beriman kepada Yesus sebagai nabi. La nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita tidak pernah membeda-bedakan para nabi dan rasul itu. Perbedaannya, orang Kristen menganggap Yesus itu Tuhan. Orang Islam mengatakan dia nabi. Kan begitu? Nah, pertanyaannya, kalau memang Yesus itu Tuhan, sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Karena di waktu lahir tidak Tuhan dia. Terus terang, Yesus waktu lahir tidak Tuhan dia. Di waktu masa kanak-kanak tidak pernah jadi Tuhan.
Tidak ada seorang murid yang mengatakan dia Tuhan. Aneh ketika Yesus sudah mati menurut versi Kristen, oleh Paulus dan teman-temannya yang lain menganggap mendaulat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini kan lucu ini. Sehingga Yesus itu dibingkai termasuk salah satu dari unsur ketuhanan yang disebut dengan Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Untuk memudahkan orang lain memahami Trinitas itu, disederhanakan. Apakah Tuhan orang Kristen 3? Ternyata 1. Cuma beda sebutan. Maka dirubah menjadi Tritunggal. Ya, Tritunggal. 3 dalam sebutan, oknumnya tetap 1. Supaya lebih sederhana lagi, dirubah menjadi 3 in 1. Jadi diibaratkan seperti kopi Torabika lah begitu. Supaya disederhanakan. Bapak Ibu, kita bicara kepada fakta, ini kan Alkitab. Pada saat Quran mengoreksi, wajar kan? Dan ada buktinya. Tidak ada di dalam Alkitab ini muncul keterangan dari Yesus bahwa dirinya Tuhan. Mungkin Pak Pendeta tahu, kalau dibuka Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 29, di mana ketika orang Saduki datang menghadap Yesus dan bersoal jawab, mereka bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, dengarlah hai orang Israel, bahwasanya Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita ini kan jamak bukan tunggal. Tentunya kalau sudah kita, yang bertanya sama yang ditanya sama-sama kita di situ. Yesus juga kita. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bukan dia katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan kamu saya. Enggak. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih baik, lebih utama daripada kedua hukum itu, kata Yesus. Ya, tidak ada hukum yang lebih baik daripada kedua hukum itu, yaitu Allah itu Esa, dan berbuat baik kepada sesama manusia sebagaimana kepada diri sendiri. Sehingga disahut oleh orang Saduki tadi, tepat sekali perkataanmu itu, guru, bukan Tuhan. Guru katanya. Kalau memang Yesus itu guru, tidak beda dengan orang Islam. Yesus itu merupakan sebuah jalan yang memberikan penerangan kepada umat. Tidak akan pernah sampai manusia ini kepada Allah, kepada Tuhan yang sesungguhnya, tanpa melalui Yesus. Artinya Allah telah mendelegasikan Yesus itu kepada manusia, menjadi rasul. Allah memberikan ajaran yang benar melalui Yesus. Kalau mereka tidak mengikuti Yesus, tidak mungkin sampai kepada Tuhan, yang pada gilirannya tidak mungkin masuk surga. Begitu sebenarnya. Oleh karena itu, kembalilah Pak Edi Sabto. Kalau Bapak mau kembali bertaubat, diterima Allah. Tadi Pak Edi Sabto mengatakan, apa mungkin Tuhan masih mengampuni saya? Insya Allah. Hari ini kalau Bapak siap disahadatkan, insya Allah. Allah masih akan mengampuni dosa beliau begitu. Kalau mau kembali lagi. Tapi jangan murtad lagi nanti. Nah, begitu ya. Terima kasih.